Assalamualaikum semuanya. Sekarang kita ada di podcast Pojipot bersama Mas Erwan Suhairi dengan kayak apa? Anak desa yang mengejar cita-citanya di kota gitu. Gimana Mas Erwan? Apa yang mendorong Mas Erwan tetap mengejar cita-cita harus pergi ke kota gitu, Mas? Halo Mas Bito, Ya, untuk kisahnya itu berawal di 2010, saya seorang anak desa dari Tasik. Waktu itu di 2010 saya bekerja sebagai operator warnet di daerah Ranca Ekek, Bandung. Saya punya cita-cita dari dulu pengen kerja di Jakarta. Sebenarnya nggak ada bayangan ya, di Jakarta itu seperti apa, karena nggak ada ya, saudara, nggak ada siapa-siapa. Waktu itu diawali dengan saya nge-apply di PT KAI, seperti itu. Terus tahap demi tahap saya laluin sampai di tahap, pas tahap ketiga ya, itu, saya ternyata gagal ya di situ. Waktu itu berkecamuk karena apa namanya Mas Bito, yang kita pengenkan itu ternyata nggak kesampaian ya, sampai nyesek seperti itu. Tapi Allah buka jalan yang lain. Ternyata ada yang temen ngasih info untuk lowongan di pembangkitan untuk penempatan daerah Tangerang. Saya cobalah ya. dan habis itu ternyata ada panggilan di Jakarta, seperti itu Mas Bito. Itu tantangan pas Mas Erwan berangkat tuh gimana, Mas? Kan itu tadi dari ajakan teman. Mungkin Mas Mhm, gimana tuh dari awal rumah ke mhm, tempat yang harus Mas tuju tuh gimana? mhm. Itu kan ini nih, ada sedikit cerita lucu ya. Saya itu kan di Iya, Mas. Jakarta belum pernah sama sekali ke Jakarta, nggak punya Mhm. saudara, nggap punya teman Iya, di Jakarta. Waktu itu juga teknologi kan 2010 masih belum kayak sekarang ya, masih handphone juga hanya mhm, bisa iya, WA sama sorry, SMS sama telepon seperti itu. Saya nge-print itu tuh dulu Google Map ya, daerah dulu itu tesnya itu di Universitas Shahid seperti itu Mas Bito. Saya print seperti itu, dari titik yang kira-kira mudah ditanya orang. Itu titiknya itu kan kalau di peta ada Tugu Pancoran Mas Bito. Seperti oh itu. iya, Saya iya, patokannya itu dulu. Nah, saya turun itu nanya-nanya orang dari Bandung, turunnya itu di Cawang, naik Prima Jasa. Hari pertama itu naik dari Prima Jasa saya naik ojek waktu itu. Dulu kan belum ada Gojek, Mas Bito. Naik belum ada Gojek ya, belum ada. manual, dulu berapa ya saya lupa lagi itu. Pokoknya nego-nego kayak gitu kan tahu sendirilah ongkosnya, apa namanya, terbatas seperti itu. Ceritanya sampai situ untuk hari pertama itu sampai kampus, sampai dianterin tukang ojek seperti itu. Hari pertama Mmm, verifikasi dokumen kayak gitu dan dinyatakan lolos. Nah itu tuh bingung tuh hari berarti pertama kan Mas iya, Bito, aku nggak punya temen, sedangkan besok pagi harus tes lagi, nginep di mana seperti itu. Nah tapi Allah tuh baik banget Mas Bito. Saya tiba-tiba ada temen tes itu nawarin, "Yuk nginep sama saya aja," seperti itu, ke Cilegon seperti alhamdulillah berhasil ya, Mas? Mas Bito. Terus Mhm, habis itu, ya ceritanya ke Cilegon kan, nginep di iya, rumah beliau, paginya habis subuh kita berangkat tes di situ. Nah, habis itu mungkin singkat cerita, pulanglah ke Bandung lagi, karena udah selesai iya. menunggu yang selanjutnya, seperti itu Mas Bito. Berarti dari Mas Erwan yang tadinya nge-play ke mana-mana terus belum ada panggilan, terus ada ajakan teman, terus nggak tahu apa-apa, terus datang ke kota yang belum pernah Mas Mhm. datangi gitu berarti tantangannya cukup berat ya? Heeh. Dukungan apa sih Mas yang bikin Mas tetap ngejar mimpi Mas sampai ke tempat yang belum pernah Mas tuju gitu? Ya itu awal mulanya dari apa namanya tadi, yang karena gagal di KAI-nya itu, merasa kecewa Iya, kan, dari yang dipengen seperti itu, ternyata nggak kesampaian. Nah habis itu kan, nggak sengaja aku kan mungkin apa namanya, dalam benakku tuh, nggak berharap lulus waktu itu ya, maksudnya, mungkin nggak lolos. Nah ada pengumuman singkatnya Mas Bito ceritanya. Pengumuman dibuka untuk apa, siapa yang lulus seleksi tahap kedua seperti itu. Saya waktu itu nggak nyari nama saya loh Mas Bito, nyarinya nama teman saya kan Fahri ya. Aku mungkin karena udah pesimis dari sebelumnya, saya nanya nama mmm, Fahri, dari ternyata awal, ada nama Fahri, kan Fahri sama kan di situ sesuai absensi itu Mas Bito, iya. E dan F kan, ternyata ada nama saya di atas. Oh seperti itu. Ya Allah ternyata Ih, senang anugerahnya sekali begitu, berarti Mas? Mas Bito seperti Mhm, itu. Nah dan itu berangkatnya besoknya.
Nah, aku juga nggak mikir panjang, aku langsung berangkat lagi ke Jakarta. Nah, itu nyampe malam kan, nyampe habis maghrib tuh. Aku nggak punya Mhm. tempat buat nginep, Mas Mito. Nah, aku putuskan tidur di Pool Primajasa di daerah Cawang seperti Wah, itu. berarti cukup cukup merasa gimana gitu ya, Mas, sampai ke sini, Mhm. sampai tidur di pool gitu? Iya bener Mas Mito, dengan hanya apa namanya, ya itu mah modal apa, modal Modal nekat. nekat lah ya? Seperti itu, Iya. seperti Mas Mito. Habis besoknya kan Terus sekarang mhm ya, habis itu kan lanjut, sekarang berarti tinggalnya di sini, Mas? sekarang saya udah berkeluarga di Jakarta, tinggal di Oh, Kebayoran Lama Mas Mito, seperti itu. berarti berarti masih di Jakarta sekarang ya? Di Jakarta nih udah dari 2010 sampai sekarang nih Mas Mito, cerita Wah, cerita lama juga. cerita yang dari desa, seorang seorang anak manusia yang mengejar mimpi sampai ke ibu kota, seperti Yang itu. tadinya nggak tahu mau ke mana, tiba-tiba ada ajakan temen, nah alhamdulillah sampai sekarang awet Mhm, banget berarti, Mas, ya? heeh, tapi intinya, apa namanya, rencana kita itu, apa namanya, belum rencana kita yang kita mungkin anggap yang terbaik, bisa jadi bagi Allah itu bukan yang baik, dan rencana Iya, yang kita pikir belum baik, itu yang terbaik bagi Allah. Nah, itu mungkin jalannya seperti Mas Bito. Jadi iya. kita harus husnuzon sama Allah seperti Mas Bito. Berarti Ya, cerita Mas Herman ini cukup cukup menginspirasi untuk teman-teman sekalian ya, Mas, ya? mudah-mudahan bisa jadi diambil hikmahnya lah. Jadi Iya, istilahnya biar anak-anak muda seperti Mas Bito kayak itu, makin semangat mengejar karir dari iya. sambil apa, punya usaha sambil kuliah seperti Mas Bito. Berarti saya juga terinspirasi nih, Mas, dari cerita Mas Herman ini, Mas. Sangat Alhamdulillah. bagus gitu loh, Mas. Mungkin sekian ya teman-teman semuanya dan Mas Herman, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Bito. Ya, oke, jangan lupa balik lagi ke Pocipot teman-teman. Podcast cerita inspirasi. Ya, oke itu dia. Oke, jangan Oke lupa balik lagi teman ke podcast ini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. oke.